Pondok Pesantren El-Karim berikan tepuk tangan antum untuk peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, innaka khairul musta'an wa innaka khairul musta'an. Anta maqsudi ya Rabb wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hamdan wa thana'an ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah huwa rabbuna al-qa'il ar-rahman allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-mustafa al-qa'il inna minal bayani la sihra. Salam ta'zim, hormat, cinta dan kerinduan kami untuk Syekhuna Al-Qarim Mudir Hadal Ma'ad, kiaiku, guruku yang kami bangga. Jarak memang jauh, jarang kali bertemu dengan Al-Qarim, tapi kemanapun anak pergi, detak nadi kami selalu berdoa untuk beliau dan alam El-Karim. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam hormat, takzim untuk kiai kami, guru-guru kami yang ada di zona belakang. Hadirnya antum memberikan spirit bagi kami bahwasanya ternyata ungkapan sang penyair itu indah. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku tajriya bimana tastahisu. Ungkapan sang penyair itu indah, wahai Al-Karim. Setiap manusia punya mimpi, El-Karim pun punya mimpi. Tapi tidak sedikit yang malam ini mereka punya impian untuk satu friend bersama kami. Tapi angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang pelayan. Ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala dan indah. Halil Laila, malam yang penuh dengan cinta. Anak Al-Qarim guna hadir bersama generasi Al-Karim. Bismillah, operator silakan standby. Kita mulai. Sebelum Ana minta Iwan Sejeni angkat tangan kanan El-Karim hari ini. Kepalkan tangannya generasi El-Karim. Nusantara merindukan the power of takbir antum hari ini. Takbir. Sapa Rabb Azza wa Jalla dengan takbir mutakbir. Tulisan menarik di samping layar ini adalah selami samudra El-Karim ini dengan kafah dan hiasi langit Nusantara. Ketika anak menunjukkan tulisan ini di depan generasi El-Karim, selami samudra El-Karim ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Ketika baik-baik himne antum gaungkan 10 menit yang lalu, kita semua dalam balutan baik-baik himne yang menggetarkan orang yang mendengarnya. Ketika baik-baik himne antum dengar malam hari ini, yang teringat adalah 30 tahun yang lalu
ketika sang ibu membawa anak memegang pundak anak di gerbang pondok hari itu, dan ibu itu mengatakan, "Nah, yang betah di pondok ini, baik-baik ini yang antum gaulkan, membawa anak berselancar ke bumi Darussalam beberapa tahun yang lalu, yang ketika anak hari itu sempat tidak betah di pondok." Dan ibu mengatakan, "Nah, betah dan selamat berjuang di pondok ini." El-Karim Bibel, malam hari ini saatnya aku selami samudra El-Karim ini Bibel, karena Allah Azza wa Jalla yang sudah menggerakkan El-Karim ini terus bergerak dari masa-masa. Karena Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan antum sampai ke bumi El-Karim ini, antum gak bisa mengatakan ini pilihan antum. Waqad ikhtarallahu Allah yang sudah menggerakkan antum di bumi El-Karim ini. Para dewan guru yang kami hormati, para dewan asatidzah yang kami banggakan, malam hari ini tulisan menarik di belakang adalah spiritual. Malam hari ini tulisan menarik di belakang adalah spiritual motivation. Di pondok-pondok lain semalam Al-Mizan, tadi di pondok Al-Karimah, kemarin masih Al-Mizan, besok Darussalam Subang, judulnya adalah smart motivation. Tapi malam hari ini adalah spiritual motivation. Kenapa kami tulis spiritual motivation? Ketika kami sharekan kepada keinginan hari itu, tema kita adalah spiritual motivation. Karena bendera El-Karim ini terus berkibar. Karena hal dan mahal pondok ini hafathumul malaika. Sadarkah antum selama antum berbisik di bumi El-Karim itu, selama antum berbisik di bumi El-Karim, maka langit akan mendengar jemaah. Semakin antum penuh dengan keindahan berbesar dengan Rabb Azza wa Jalla, antum berbisik sujud di bumi El-Karim, maka langit akan mendengar. Antum berteriak, "Ya Rabbana innaka khairul mustaqim." Hanya kepadamu kami mengabdi, ya Allah. Energi doa antum El-Karim akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan saat itu Allah akan menyebut malaikat rahmat, "Wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa penuh dengan cinta. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy." Bersyukurlah wahai generasi El-Karim yang antum masih menyelami samudra El-Karim sampai hari ini. Kenapa tulisan di belakang tidak tercantum spiritual public speaking? Kenapa nggak ada tulis di belakang seminar public speaking? Karena kalau anak tulis seminar public speaking di layar belakang, antum akan mengira kalau malam hari ini adalah muhadharah. Survei membuktikan El-Karim kami usung dari Sabang sampai tingkat Papua. Ketika ada tulisan seminar public speaking, apa yang terjadi? 2.500 santri pondok pesantren Nurul Ikhlas pada Payakumbuh, sorotan mata mereka hari itu tak enak dipandang mata. Anak tengok ke Kiai, "Kiai, ada apa dengan santri-santri antum?" Kiai itu mengatakan, "Baik bicara." Mata mereka tak enak dipandang karena di belakangmu ada tulisan seminar public speaking. Karena kalau ditulis public speaking, mereka mengira malam itu adalah muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Ketika muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore, banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Ana yakin banget di El-Karim kayak gitu.
Tapi nanti ada satu segmen ketika kami hari ini live bersama Mbak Vera Istana Bogor, silakan standby. 102.7 silakan standby. 3 titik studio di Jakarta silakan standby. Manado, Surabaya silakan standby. Nanti ada segmen tak selamanya anak yang bicara di sini. Nanti ada segmen ketika earphone kami on hari ini dan meminta antum untuk bicara, berarti nanti antum akan maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah, jangan sampai aneh disuruh maju ke depan. Pasti antum mengatakan, Alfa Ustaz, anak belum paham. Nah, anak paham. Ini tulisannya kawan. Tulisannya adalah on air hari ini. Ada alat yang ini sangat ditakuti amal 5.000 santri di aula Kalijaga beberapa tahun lalu Allah Ta'ala. Dan satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenali berapa jumlah peserta yang pada kami. Maksudnya apa Ustaz Jepri? Ada titik warna merah di atas El Karim People. Anak paling senang kalau udah main ini pasti sebuah peserta ngikutin kemana dia pergi. Pasti aku bilang, apa Ustaz Jepri? Anak lah paham. Saya paham. Nah, titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika nanti di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Kalau udah kayak gini, antum gak mungkin ngantuk. Anak kami hari ini Ustaz yang terhormat, ini agak-agak harap-harap cemas anak malam hari ini. Ini suasana sejuk banget di Al-Karim. Kalau anak gak bisa bermain cantik dengan antum, yang akan terjadi akan banyak yang mengalihkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kaya? 102,7. Standby. Kita mulai. Yang pertama maju ke depan adalah 5. Ketika di baju ada titik warna merah, anak itu bukan orangnya. Semakin LKI menunduk, itu yang akan saya pilih. Bismillah. Yang pertama maju ke depan adalah 3, 2. Nah, anti di belakang mana? El-Karim, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Ya, malam hari ini seminar itu berasa konser Ustaz. Wallahi ini sound systemnya ini filmnya dapat banget di sini. Urusan kita belum selesai. Ya, ini El-Karim banget nih kayak gini. Antum siap belajar? Suara antum mau 30% siap belajar? Jika mulai malam hari ini ada tulisan menarik. Tulisannya adalah Are you ready? Semuanya fokus, duduk dengan tegak El-Karim. Kita mulai. Ketika kami tanya Are you ready? Maka jawaban El-Karim adalah 2 kata. Yes sir. Are you ready? Yes. Loh, suara antum hanya 56%. Are you ready? Senjata El-Karim adalah dia bicara menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Jadi kalau aku mengatakan yes sir, show your smiling. Tunjukkan simak terbaik people. Are you ready? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kolam.
sah guna? Mulai. Capture gambarnya. Cukuplah 3, 2, turun tangannya tanpa suara istri bicara. Ustaz Fakih, nanti kalau ada sekian banyak jawab, tidak ada lagi yang bertanya tentang hal ini. Sebelum aku nanya, ada jawab duluan. Ustaz, itu nama yang bicara yang disapa oleh Kiai Aan tadi, itu nama yang bicara, itu nama asli atau bukan? Anak akan jawab, nah itu nama asli. Orang Makassar akan bertanya, Mas Tan, aku tanya kau satu hal. Sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu nama Happy. Kenapa nama kau Happy? Anak jawab, sebelum aku bertanya, anak jawab duluan. Kenapa nama anak Happy? Karena dulu waktu lahir, anak tidak menangis kok. Jadi pas belajar, anak langsung tertawa dan bahagia. Makanya anak selama. Aku tanya lagi, Ustaz Afwan, pertanyaan berikutnya, sejak kapan aku tampil seperti ini? Tadi Kiai belum kali mengatakan, sejak kapan Bapak tampil di depan publik? Para Kiai itu yang terhormat, anak dulu waktu SD termasuk anak yang pendiam, jangan bicara. Anak kelahiran Tasikmalaya Selatan, ya waktu itu hari Rabu jam 18 Februari tahun 90, Bapak mengatakan, nah nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Di situ anak takut banget Bapak mengapain ini. Bapak mengatakan, kalau bisa kamu jadi MC-nya. Oh, anak tolak tawaran Bapak, Pak, daripada acara hancur. Lebih baik Bapak kasih yang mana. Akhirnya ibu keluar dari kamar, ibu membawa secari kertas sambil mengatakan, Chandra, gak boleh saya ngomong kayak gitu. Kamu harus tampil malam ini. Nih, ibu kasih kau tulisannya. Anak lihat skrip MC tahun 90 hari itu kertas yang dibikin oleh ibu, tulisannya selama 1 minggu. Jumlah kertasnya 15 lembar bolak-balik. Anak stres Ustaz melihatnya. Panggungnya kecil, terbuat dari kain dan bambu, ukuran 1 meter. Mulai anak bicara malam Kamis itu. Skrip anak pegang, ketika anak pegang skrip dan mikrofon di atas panggung itu, terjadilah gempa 8,9. Anak mulai gemetar karena tidak pernah tampil di depan umum. Seluruh masyarakat SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak sambil mengatakan, turun, MC-nya turun, MC-nya turun. Belum juga ada bicara dari kursi bersama. Apa salah? Apa yang dilakukan Bapak Ibu malam itu? Bapak Ibu dia menyelusup dari sekian kerumunan orang. Di depan panggung, Bapak hanya berikan jempol seperti ini. Nah, 2 kata, nah, tapi dalam bang, di situ ada berpikir, enak kali Bapakmu ini. Bapak yang dulu, Anda yang beri di atas panggung. Walhasil, anak tak bisa bicara, anak nangis di belakang panggung. Saat itu anak cari mana ibu bapakku, anak marah di depan Bapak Ibu, wahai Al-Karim. Malam Kamis itu anak marah di depan Bapak Ibu Kiai. Saat itu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak lempar depan ibu. Ini pada ibu. Tapi ibu itu penuh dengan cinta. Ibu turun itu dari kursi dan dia mengambil kertas 15 lembar itu, dia tumpuk perlahan satu persatu. Dan ibu itu mengatakan, nah, ibu ikhlas. Ibu ikhlas mau jadi orang malam hari ini. Ibu ikhlas mau diusir dari atas panggung kecil malam hari ini. Dan ibu ikhlas. Ibu menulis kertas ini selama 1 minggu dan ibu bisa tampil di depan orang. Ibu ikhlas. Anak peluk ibu, anak malam itu nak. Anda yakin malam itu bilang Allah al-mustajabah. Karena malam itu ibu anak berdoa Ustaz. Dia mengatakan,
kecil ini anakku. Bisa jadi kau tampil di atas karpet berhabis tanah sekalipun. Bisa jadi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, suaramu akan dirindukan di negeri ini anakku. Aku berat ibu Ustaz. Bisikan cinta itu masih terdiam sampai hari ini Ustaz. Allah menggerakkan tangan saya. Tahun 98, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, tahun 98 masuklah anak ke bumi pesantren. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, aku merasakan akhir yang ada di pesantren. Duduknya aku hari ini iya. Duduknya aku mengingatkan anak ke-23 tahun yang lalu. Saat itu ada seorang pembicara di aula, beliau memberikan motivasi kepada anak duduk paling belakang. Dan di situ ada berteriak, ya Allah, suatu saat anak harus seperti dia. Influence anak mempengaruhi anak. Aku mengenal baik-baik ibu hari ini. Janganlah generasi yang hari ribuan orang yang di Makassar yang mereka non-muslim, mereka non-muslim dan muslim mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, aku selalu mendengar itu lagu. Sedih kan Pak Chandra, cinta dengan lagu itu. Non-muslim benar, mereka non-muslim. Dari mana itu Pak Hemi? Mereka ada cinta dengan pesantren, apalagi atur yang ada di dalamnya. 2008 kami baru diizinkan oleh Kiai Syukri Allah untuk mengabdi di masyarakat. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang kita masuk dalam pesantren dan kafah di dalamnya. Salam waktu akan terhadap kanan berdiri, salam waktu akan terhadap irama pesantren. Dan ketika tahun 2008 Allah menggerakkan kami sampai ke titik ini sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Di sini banyak santri baru, banyak ustaz yang baru bertemu. Tahun 2008, anak masuk ke zona istana. Saat acara G20 di Bali kemarin, Ustaz, G20 di Bali kemarin, tim protokol mengatakan, saya minta MC-nya jangan dari pesantren itu. Kami flight menuju ke Bali sekian bulan lamanya, dan antum pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali atau kemarin saat tanggal 17 Agustus di istana, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Antum pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Samsaka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa bumi persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju bangku kehormatan hadir di pohon berdiri. Hari-hari ketika anak menggaungkan suara itu, siapa yang anak lihat? Siapa yang anak tangkap? Bukan presidennya anak-anakku, bukan wakil presiden. Yang kami tangkap adalah di sayap kanan adalah layar Ustaz. Anak buka tele itu, di situ ada ruang VIP. Di situ Ustaz, ibu anak lagi berlindung air matanya. Anak temuin ibu anaknya. Anak pegang tanya, kenapa ibu menangis? Anak tahu apa jawabannya? Nah, Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Ibu berdoa di belakang panggung 30 tahun yang lalu. Di saat kau diteriaki orang-orang, hari kita munculkan. Anak itu bukan manusia. The power of freedom politik,
ada berbisik. Kayaknya baru kemarin gue masuk pondok. Kayaknya baru kemarin gue berteriak, saya tak betah di pondok ini. Dan gue mengatakan, bertahan sampai selesai. Misalkan kalimat ini akan transferkan kepada antum, wahai generasi Al-Karim, jaga tangan kali ini, jaga atmosfer kali ini, bertahan sampai selesai, sampai suatu saat antum mendapatkan pelukan cinta di orang yang kau cinta. Dan kalau ada bicara pemilihan berbeda segmen pertama ini, karena apa? Viral 2008. Ustaz setelah itu selesai datang polisi militer. Dia mengatakan apa? Masuk. Dan pesantren masih. Saya jawab, iya Pak. Pertanyaan kedua dari dia, Mas, emang di pesantren dia jadi MC Mas? Sakit hati Ustaz. Belum tahu ya. Kalau kita ada muhadharah yang kau gak suka itu, anak bilang, protokolnya Mas, kau dari pesantren, jujur Mas, saya menemukan di situ ada voice, dan kamu cocok jadi voice over. Di situ anak bilang, mama anak voice over. Karena di pondok anak belum pernah mendapatkan materi namanya voice over. Apakah ada pelajaran manga dan surat anak voice over? Di situ ada temukan ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Orang berkata, Mas, nanti ada produser akan mengambil ayatnya. Ketemulah kami dengan orang dalam dan kami menjadi pengisi suara di TV One yang satu ini. Mau dengar suaranya? Satu yang baru, wahai para asatidz di TV One, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Di TV One memang beda. Pada dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Walau aku salah. Di situ Allah ternyata hanya bicara 4 detik kawan. Anak lagi nganggur, anak lagi tinggal di Tasikmalaya. Ditelepon orang tinggal, Mas bisa ketiduran kan? Anak naik mobil doa ibu ada masih ingat bangun. Dini pulang 7 jam dari Tasikmalaya menuju ke Mina Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan naik ojek, boleh juga TV One hampir 1 jam setengah. Nyampe ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Habis itu ada balik lagi ke Tasikmalaya. Hanya bicara seperti itu, ternyata Allah menggerakkan kami al-afan mutu'afan. Gara-gara acara hari itu dipanggil kami dengan satu talent namanya Trans TV. Di Trans TV kami bergabung dengan satu segmen namanya adalah Bioskop Trans TV. Antum generasi Al-Karim pasti pernah mendengar di Bioskop Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar soal itu? Itu namanya voice over. Namanya apa? Antum pagi-pagi santri baru yang santri lama sudah mengenal kita. Santri baru pagi-pagi seorang ibu lagi menyiapkan sarapan pagi. Antum disuguhkan 1 jam di Trans 7 dan muncul acara yang satu ini. Namanya apa? Dan antum di hazanah pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan ini bergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasil amal sujud. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Berdengar suara itu. Siapa yang mengira kalau santri gak bisa jadi voice over? Siapa yang mengira kalau voice over hanya jebolan SMK broadcasting dan mungkin next MC Istana bukan kami lagi kawan. Bisa jadi MC Istana Negara adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Karim yang depan kami.
produk namanya Deep Voice. Deep Voice itu suara dari dalam. Dan aku pasti pernah mendengar di perfilman di Antv kami mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan juga Akbar. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya biar kali lagi ya. Ya sekarang ya. Aku pasti pernah mendengar di Antv. Ada perfilman, biasanya mama yang suka nonton film ini ya. Jujur Ustaz, anaknya nggak suka film-film ini, anaknya nggak pernah nonton. Tapi anaknya mengisi suaranya. Antum pasti pernah mendengar di Antv ada karakter film dan muncul suara yang satu ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Nah, kira-kira yang paling mahal apa ya? Pinter dan kaya. Yang bisa tertawa kayak gitu 12 orang dapat di Indonesia. Anak orang kelima. Ada orang kampus Sumatera Utara dia mengatakan, Bang Chandra, aku tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu. Apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar Ustaz di situ. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli botol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Suruh nanti kasirnya takutnya. Masya Allah. Ustaz Fakih, udah 9:30 ya Ustaz. Sampai jam berapa lah bicara? Masih terus? Luar biasa sekali. Lanjutkan. Enak kali kok yang duduk apa yang ngomong. Lanjut tiba, maka yang saya rindukan dari zona Al-Karim hari ini adalah ini dia people. Apa itu sih? Oh iya. Ada apa? Mbak Vera itu belo. Setiap karakter generasi santri itu unik dan tidak mungkin sama. Antum yang menatap anak malam hari ini beda banget karakter antum ketika anak ketemu antum siang hari ini di sini 2 tahun yang lalu. Karakter antum sangat unik dan tidak mungkin sama. Karena apa? Dari karakter antum itulah kami menemukan satu formula bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Putri, antum lihat ini gambar apa? Wahai generasi santriwati, ini gambar apa? Sehingga ini dia punya karakter, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan sirik ini adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Itu sirik kawan. Santri putra, antum tebak ini gambar apa lah? Santri putra, antum menjawab kapak wahai bicara. Yes, ini kapak. Tapi itu kapak leher saya berdokson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali pasang ini pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Anda belum pernah mendengar ada santri gontor dia melanggar dan dibotak pakai kapak. Gara-gara satu sekali ini sebelum pandemi COVID-19 berkumpul hari itu hampir 1.500 orang. Mereka kami capture gambarnya. Mereka melatih otak kanannya, otak kirinya, auditorinya, visualnya dalam satu segmen. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit di kampus Universitas Indonesia. Apa yang mereka lakukan? I just need your hand people here. Karena butuh tangan antum. Mereka mengangkat kedua tangan dengan powerful di situ. Antum gak datang ke UI, cukup antum lakukan di sini tapi fokus. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi Al-Karim yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Buktikan hari ini Al-Karim.
saudara, tanganmu terbuka wahai santri-santriku, tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Latih auditory and visual. Kita mulai 3, 2, mulai. 800 sana, standby. Buka. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Berarti dari sini saja nampak kawan, banyak di antara yang matanya melihat ke depan tapi otaknya 7 bulan. Saya banyak latih auditory and visual. Allah menciptakan sama wal absar wal afidah. Tapi qalilan ma tashkurun. Do it now people. Mulai. Aku gambarnya dokumenter. Siap ya? Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Buka. Tutup. Antum fokus banget. Banyak di antara antum yang bukan itu bisa beristighfar. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Nah, santri-santriku, ustadmu aja ikutan loh Kak. Kenapa? Mereka sudah memasukkan gas. Saya sama belajar kita hari ini. Mereka punya spirit, tepuk tangan buat para guru-gurunya. Luar biasa. Wallahi, Ustaz, kayaan yang berapapun dan wallahi Ustaz, Anda nggak tahu kalau hari ini akan nampak juga di depan kami para dewan gurunya, sesepuh kami. Ini hari ini Anda nggak yang mengadorong guru antum juli ini. Antum bukan tutup dan antum salah. Gak ada orang yang tahu kalau salah. Hanya kamu yang depan dan Pak Kiai di belakang yang nakal. Antum salah karena dia bukan yang tahu. Tapi ketika habis zuhur itu anak UI berkumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan applause now. Do it now people. Posisikan tanganmu, tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Aku masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Alan Barat dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Aku nggak mau dikatakan tidak percaya diri kan? Karena aku semua lihat selamat pagi. Aku masih aman. Ini yang terakhir. Latih prefrontal cortex antum di sini. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya, kita mulai dari yang salah maju ke depan. Ustaz, aku mau lihat dari depan. Santri-santri antum semuanya melompat hari ini. Siap ya, kita mulai. Operator standby. Selamat pagi. Kenapa tepuk tangan antum jadi pelan kawan? Selamat siang. Yang pelan-pelan tepuk tangannya bagi suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti antum menunggu malam. Kalau antum mengatakan Pak Hermi Chandra, Ustaz
lihat pramuka sering kayak gitu, tapi kenapa malam ini jadi horor bagi Anda ya? Selamat pagi. Ya kan urusan kita belum selesai. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jamaiyah dulu al-siha. Kalau tepuk tangan baru udah pasti benar. Putra dulu. Putra step by. Ada di antara antum yang lagi baca ayat kursi. Selamat pagi. Putra dan Tuhan putri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Jangan sampai yang lain diam, ada tepuk tangan sendiri itu musibah bagi dia, kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau udah yakin antum nggak mungkin ngantuk, kawan. Antum lagi diracik tensi matanya sambil mengatakan ya Allah sampai Selamat pagi. cukup dari putri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putri standby. Semakin bersuara, 3 saja. 3, 2. Oh, kayak gitu cara mendiamkan hari ini. Hipnosis. Selamat pagi. Selamat siang. Nah, biasa aja melihatnya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Cukup kawan. Dan aku pasti mengatakan Alhamdulillah tidak ada orangnya. selamat pagi. Selamat malam. Ketika anak berdiri di sini Ustaz, hey para santri, ketika anak standby in front of him, maka yang deg-degan luar biasa adalah bapak yang satu ini. Standby ya, putra. Standby. Peganglah jawabannya, brother. Dan aku pasti mengatakan, wah, anak bicara lagi. Maksud anak, kasihkan ke belakang. Kasihkan ke belakangnya, brother. Kasihkan ke sayap kanan. Kasihkan ke sayap kanan. Ke depannya. Ke depannya. Tenang, brother. Kasihkan ke bapak ini, Kak. Kembalikan ke bapak ini. Ketika bapak ini semakin jauh, maka dia mengatakan apa? Lama-lama bapak ini mendengar sebagai bukti antum adalah orang yang pertama malam hari ini menuju ke panggung utama. Skripnya Pak, standby di sini. Angkat mikrofonnya. Lihat dulu Pak, angkat mikrofon. Lihat dulu Pak. Standby. Yang pertama, Introduce yourself dengan cara seperti ini, elegan dan juga berkarakter. Like this. Perkenalkan nama. Assalamualaikum. Saya bicara dari Tasikmalaya. Elegan, berkarakter, jawabul kalim. Nabi itu punya predikat, bicaranya itu efektif. Assalamualaikum. Saya bicara dari Tasikmalaya. akan mikrofon anak lagi. Assalamualaikum. Saya Habib Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, standby.
Assalamualaikum. Salam cinta dari Rasulullah. Ustaz, para dewan guru, santri-santriku, itu namanya hipno. Dipegang pundak sebelah kanan. Dia adalah orang ke-215 setelah Makassar, yang namanya sama dengan saya bicara. Brother, itu contoh. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Ikut brother, itu contoh istri. Kok pakai nama? Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Ripi Dewiantoro dari Malingping. Ustaz, mana Malingping mana Ustaz? Dari sini. Pandai lah, Banten. Sini Malingping sini. Angkat mikrofon. Dia termasuk orang yang aman. Kenapa? Karena bid'ahnya sudah terbentuk karakternya di pondok. Selama berapa tahun kau di pondok? 3 tahun. Selama 3 tahun dia di pondok. Kenapa? Terbentuk karakternya. Anak jurusan komunikasi di salah satu kampus di Indonesia. Dia duduk paling belakang. Dia teriak, Pak Chandra, aku maju ke depan. Dia maju ke depan dengan yang udah kete. Apa yang dikatakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Bidungan. gugup dia dong. Dia tampil. Angkat mikrofonnya. Nah, sekarang adalah speed interview. Jauh dari depan, gak maju ke depan. Agak maju. Speed interview, dia ke depan. Cepat jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ripi Dari mana? Malingping. Kelas berapa? 4. Nama wali kelasnya adalah. Ustadz Iksan Guru. Dan hari ini kau tinggal di asrama mana? Ibnu Arabi. Dan selama sekian tahun di pondok, Apa yang ingin kau sampaikan untuk LKM? Ya, bagus sekali jawabannya. Dia bicaranya dari hati. Apa ungkapan untuk LKM? Terima kasih buat untuk yang hari ini. Itu aja. Oh iya, karena dia mengatakan kata Pak Chandra kalau bicara itu efektif dan efisien. Jadi dia mengatakan terima kasih untuk LKM. masya Allah. Tepuk tangan buat dia. Nah, di luar sana mereka harus antri hanya untuk mendapatkan satu sari kertas sederhana ini. Mereka di luar sana harus berkelompok. Mereka mengatakan bahwa aku ingin belajar bicara. Mereka harus antri di Sentul bersama. Hari ini Malingping maju ke depan tanpa antri. Ada sertifikat untuk jangan merasa sebentar kamu tegas. Lihat ke depan biar viral kita kamu ini. Tepuk tangan buat kakak kita kelas 3. Kita kembali ke materi. Lihat tulisan yang muncul di balik slide-nya. Tulisannya adalah kami berpisah lama dengan El-Karim. Gara-gara apa? Pandemi COVID-19. Tapi El-Karim sampai hari ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Tepuk tangan. Tahun 2020 awal pandemi Ustaz, tiba-tiba Mbak Khalil Amin Pak Wapres mengatakan 5 protokol harus merapat ke satu titik, memberikan motivasi dan untuk generasi santri yang berada di bawah bendera ini. ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kami menemukan satu pesantren di bumi Solomon dan pesantren itu unik. Apa itu nama pesantrennya?
pesantren Solomon Islamic Boarding School yang muslimnya hanya 3%, 97% dan muslim. Yang muslim 3% itu satu sekali itu. Kami landing di Solomon, kami menemukan satu konten. Ternyata Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda melihat asrama mereka KL di Bandar. Anda lihat santri-santrinya tak punya pakaian secantik dan segagah yang lain. Ketika kami tanya, wahai generasi Solomon, apa yang membuatmu terpuruk seperti ini? Mereka mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Ini bukan karena COVID-19 yang bicara. Kami diserang wabah bertahun-tahun di Sri Chandra. Itu bukan karena COVID, tapi kami diserang wabah gara-gara sebuah pohon yang besar ini. Ini pohon besar, wahai yang kali. Ini sumber penyakit, ini sumber wabah. Mereka harus bergerak sekian tahun lamanya. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting. Hari apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon di pertengahan bulan Ramadan, kami menyaksikan yang muslim hanya 3%, dia berdiri di saf paling depan. Mereka mengatakan, wahai tim protokol kenegaraan, kau harus menyaksikan walau ini akan kami hancurkan di pohon tanpa dengan alat. Kami menyaksikan mereka merapat di satu titik. Mereka menatap kepada pohon itu dan mereka berteriak di depan pohon itu. Apa teriakan mereka? Yang muslim teriakannya sangat indah, hanya 3% orang-orangnya, tapi teriakan kepada Rabbnya sangat indah. Apa teriakannya? Ya Rabbana, Inna khairul musta'an. Ya Allah, Engkau tidak tuli, Engkau tidak buta ya Rabb. Anta sami, Anta basir. Ya Rabb, kami berteriak, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Hanya dengan teriakan itu, bi'idznillah azza wa jalla, itu pohon yang besar tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Apa value yang kita ambil untuk bumi Al-Qaim? Nah, apapun yang terjadi, pertanyaannya adalah aina tafirru, kemana aku akan lari? Maka jawabannya adalah fafirru ilallah. Ketika kami bertanya, ketika Pak Kiai bertanya, ya ashabal karim, aina tafirru, mau kemana kau lari? Maka antum jawabannya fafirru ilallah. Ketika Allah membuat udah belakang tombol on, semua akan menyala dengan indah. Andai kan ada saksi yang masih mengatakan, Ustaz, anak beliau nanti ketika setelah dari Al-Karim kami akan kemana? Nah, ikuti irama Al-Karim. Nanti Allah yang akan menekan tombol on untuk antum. Orang Solomon aja, mereka punya power yang dahsyat. Orang Solomon mereka yang muslim hanya 3%, indah kali. Hanya dengan teriakan pohon bisa tumbang karena dia yakin dengan Rabbnya azza wa jalla. Apalagi antum yang di bumi pesantren. Maka di segmen ini, di 15 menit sebelum anak tutup, saatnya antum firdu ilallah azza wa jalla dan tepuk tangan untuk generasi Al-Qaim hari ini. Maka kita difitnah. Before I close this morning, sebelum saya tutup pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat, saatnya kami mengatakan kepada generasi Al-Qaim hari ini bahwa langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Antum para dewan guru, dulu ustaz-ustaz, wahai kakak kelas akhir, wahai anak-anakku yang dari kelas 1 sampai akhir, dulu antum pasti indah dalam waktu antum duduk di bangku TK. Saat itu antum nyaman banget dan bangga dengan seragam TK malam itu. Allah menggerakkan antum tiba-tiba lulus dari TK, antum bangga dengan kostum merah putihmu saat antum di bangku SD. Allah menggerakkan antum menanggalkan semua seragam sekolah itu
dan antum mengatakan selamat tinggal selamat sekolah. Hari ini anak masuk ke pondok ini dengan kafan, anak masuk ke LKM ini dengan itu. Impian antum sekarang satu anak-anakku. Sebelum saya turun dari panggung ini, pasti antum mengatakan, Ustaz, impian kami adalah kami pasti akan bangga andaikan suatu saat di tempat ini kami wisuda Pak Yogi. Tulisan di belakangnya Haflatul Takharruj. Antum wisuda dipanggil oleh MC-nya, wisudawan pertama Ananda. Antum naik dari panggung sebelah kanan, antum disematkan oleh Pak Kiai Sekadon, dan akan turun dari panggung sebelah kiri, dan akan kata orang tua antum, Bu, aku berikan toga ini untukmu. Alumni pesantren, dan dia asal dari Manado. Saat itu saat prosesi wisuda ini terjadi di Manado. Kenapa alumni pesantren udah tahu hari wisuda, kok mau-maunya kok bisa-bisanya dia terlambat dari wisuda? Antum tahu kenapa alasannya? Coba antum lihat tayangan ini. Ada anak wisudawan, sampai wisudawan semua menunggu dia kan, hampir 2 jam 30 menit. Semua sudah kesal di awal hari ini, tapi anak ini punya alasan. Apa alasannya? Karena dia habis sholat subuh sudah menggunakan baju wisuda. Dia menatap ayahnya, Pak, Bapak hari ini harus hadir di tempat wisudaku, tapi aku tak punya uang untuk naik PTPT. PTPT itu Ustaz, angkutan umum. Akhirnya apa? Sang pemuda itu, dia membawa kursi roda untuk sang ayah. Dia harus berjalan 2 jam 30 menit dari rumah menuju kampus, menelusuri dinginnya tengah lautan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah itu bangga. Dia mengatakan, aku siap hari bersamamu, walaupun aku tak bisa berjalan. Dan dia mengatakan, aku bangga punya sarjana hebat seperti itu. Ayah ini dia berjalan perlahan. Setelah berjalan kaki 2 jam 30 menit sampai dia ke kampus, semua mata tertuju pada orang hebat ini. Antum lihat dia hebat ini. Dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Antum lihat dia hebat ini. Dia menggunakan peci yang sangat sederhana, dan dia memeluk anaknya sambil mengatakan, aku bangga punya kau anak. Impian seorang ayah terwujud, punya wisudawan sebagai putra terbaiknya. Hari itu kami melihat jelas bahwasanya huwa laysa minal mumtazin. Dia bukan anak yang tunggal nilainya, tapi akhlaknya yang terbaik. Ayah itu mengatakan, maafkan Pak MC, saya terlambat di acara wisuda. Saya katakan, apa tidak terlambat untuk menumbuhkan cinta untuk kami. Kapan itu terjadi? 2018. Springboard motivation hari ini. Saatnya untuk melahirkan generasi LKM seperti kawan kita hari ini, yang dia punya cinta yang tumbuh kuat untuk orang lain. Kapan itu terjadi? 2018. Tayangan itu ditonton oleh hampir ratusan santri, ratusan mahasiswa. 2019 di kampus UIN Aradili Aceh. Semua melihat dalam video barusan yang 1 menit 20 detik itu. Akhirnya apa? Baru anak bicara sebentar, habis tayang video barusan, ada anak kelas Semawe. Dia duduk paling tengah. Perempuan itu dia angkat tangan. Pak Chandra, sedia hati kami pengen melihat tayangan video barusan. Pak Chandra, minggu kami akan diwisuda Pak Jadi. Dan dia kumohon Pak Hedi harus hadir melihat kami wisuda. Dan aku berjanji, saat namaku dipanggil ke panggung wisuda, aku akan memberikan togaku untuk orang tuaku. Siapa perempuan itu? Rina Maharani, putri kelahiran Semawe. Dia punya impian ingin memberikan toga di hari wisuda. Tapi lagi-lagi Ustaz, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia sudah pakai toga, sudah cantik kan, tapi Allah berkehendak lain. Hari itu, pagi itu, sebelum berangkat ke kampus, tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia. 2019 bulan Februari kami saksikan hari itu viral di media sosial.
Dia gak bisa merasakan indahnya pakai tunggal. Dia gak bisa merasakan pelukan dengan orang yang dia cinta. Acara berlanjut. Nah, saya harap muncul karangan bunga selamat dan sukses wisudawan-wisudawati. Tapi saya kiri tulisannya adalah turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi dan Sumawa, Rina Maharani. Ini anaknya, dia almarhumah dari tanah Sumawa. Ketika disebut nama almarhumah Rina Maharani, Allah menggerakkan seorang ayah dari almarhumah yang hari itu baru selesai menguburkan putrinya. Dia lari menuju ke aula, dia dari jas kami Ustaz sambil mengatakan, Mas MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah terkubur di atasnya batu nisan. Izinkan hari ini ketika kau memanggil namanya, dia naik ke atas panggung sambil mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Ini real terjadi bulan Februari 2019. Hai people, antum lihat ayah hebat ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia punya impian ingin memeluk putrinya di hari wisuda, tapi Allah berkehendak lain. Tajriya bima la tastahisubun, angin berembus kadang tidak sesuai dengan keinginan sang layak. Allah Izzali, ketika momen ini kami siapkan di depan Anda, saatnya generasi Al-Karim mengatakan, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami, wa a'mar masyayikhina, wa a'mar walidina, wa a'mar asatidatina. Hada min fadli Rabbil Arsyil Azim. Waktu sudah selesai dan tepuk tangan untuk yang paling hari ini. Waktu menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk bagian yang terhormat, para dewan guru yang kami hormati yang mendampingi kami hari ini, dan santri-santriku yang kami bangga. Wallahi, anak suka spektakuler stage malam hari ini dengan sound yang powerful, lighting yang powerful, karena semua sinergi untuk Al-Karim spektakuler stage spiritual motivation. Tepuk tangan untuk generasi Al-Karim hari ini. Terima kasih anak al-fakir yang bicara. Wabarakallahu fikum wa jazakum khairan wa as'alullah fi dawi wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan sang penyair itu indah, kawan. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriya bima la tastahisubun. Ungkapan sang penyair itu indah, wahai Al-Karim. Setiap manusia punya mimpi, Al-Karim pun punya mimpi. Tapi tidak sedikit yang malam ini mereka punya impian untuk satu frame bersama kami. Tapi angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala dan indah. Hadil Laila, malam yang penuh dengan cinta. Anak Al-Qaim kemudian hadir bersama generasi Al-Karim. Bismillah. Al-Karim people, malam hari ini saatnya antum selami samudra Al-Karim ini people, karena Allah Azza wa Jalla yang sudah menggerakkan Al-Karim ini terus move, bergerak dari masa ke masa. Karena Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan antum
Maudi. Assalamualaikum. Al-Fakir dari Chandra yang bagi Mas Babi Kenegaraan Republik Indonesia pada malam hari ini satu frame bersama generasi Al-Fakir yang menyapa Nusantara bersama Mudi Hadamah para dewan masyayikh dari seluruh wal asatidz semua merangkap untuk melakukan al-ajiyah al-mutakhliqi bi akhlaqil karimah. Sampai-sampai ini di belakang tunjukkan takbir untuk negeri takbir. Nusantara daripada power of takbir untuk malam hari yang karim takbir. Mari kita dari Al-Karim Banten tepuk tangan untuk spiritual. Assalamualaikum